kami dalam IDX Second Session Closing. Dan pemirsa, sekali lagi kami juga mengundang untuk Anda bisa berpartisipasi di line telepon ataupun di WhatsApp interaktif kami untuk bertanya langsung kepada narasumber seputar pasar modal Indonesia. Dan langsung saja saya sapa bersama dengan narasumber kami hari ini, Bapak Mino, Technical Analyst PT Indo Premier Sekuritas. Selamat sore Pak Mino. Selamat sore Mas Fajar. Apa kabar Pak di hari terakhir perdagangan hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, luar biasa, sehat selalu Pak Mino. Pak Mino, tadi juga kita sudah saksikan seremoni penutupan perdagangan di tahun 2020. IHSG tapi berakhir di zona negatif, hari ini melemah 0,95%. Melihat penutupan di hari ini dan mungkin melihat perjalanan indeks di tahun 2020 ini, komentarnya Pak Mino. Ya, tahun ini memang pergerakan indeks sangat dinamis ya, tidak terlepas dari sentimen yang mempengaruhinya yaitu pandemi COVID-19. Tapi secara umum sebenarnya walaupun year to date market kita negatif ya 5,1%, tapi kalau menurut saya di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global, saya pikir kinerja indeks sudah cukup bagus lah. Kinerja indeks, ya silakan Pak Mino. Ya. Ya, saya pikir tadi walaupun negatif masih cukup bagus dan ya kita berharap nanti tahun 2021 kinerja indeks akan lebih baik lagi dan tentunya bisa positif seiring dengan proses recovery ekonomi. Oke, untuk emerging market berarti capaian IHSG kita sudah cukup baik Pak di tahun 2020 ini? Ya, saya pikir dengan pertumbuhan ekonomi kita yang minus ya, kemudian laporan keuangan emiten juga kurang lebih mencerminkan hal tersebut, itu pencapaian kita saya pikir masih cukup baik ya. Jadi saya pikir ya walaupun negatif tapi masih cukup bagus lah. Oke, masih cukup positif begitu ya, meskipun memang kita tahu sejak awal tahun 5% begitu ya kurang lebih penurunan dari indeks harga saham gabungan. Lantas dengan hari ini yang merupakan hari terakhir dari perdagangan, kemudian kita lihat dalam beberapa waktu terutama dalam 1-2 bulan terakhir pergerakannya sebetulnya cukup atraktif ya Pak Mino. Ini apa kemudian yang bisa kita simpulkan dari beberapa waktu belakangan ini? Apakah kemudian akhirnya optimisme sudah terlihat atau justru memang akhirnya bertepatan dengan momen window dressing atau seperti apa sebetulnya? Oke, kalau kita tengok waktu belakangan ya, mungkin lebih tepatnya di kuartal 4, itu sebenarnya indeks kita itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 23%. Nah, kalau kita lihat per sektor, itu hampir semua sektor juga tumbuh positif ya, dengan kenaikan tertinggi itu adalah sektor pertambangan, dia naiknya 44%, kemudian disusul aneka industri 32%. Yang kenaikannya paling rendah memang di kuartal 4 ini, sektor consumer hanya 0,2%. Nah, secara umum sentimennya saya pikir memang di kuartal 4 ini banyak sekali yang cukup positif ya, terutama terkait dengan perkembangan vaksin COVID-19, di mana di beberapa negara di luar sana itu beberapa udah melakukan vaksinasi ya, seperti di Amerika, kemudian di Inggris, kemudian di Eropa gitu. Nah, selain vaksinasi ini sendiri memang beberapa hal juga dari dalam negeri kita cukup positif ya, terutama terkait dengan beberapa hal, misalnya kayak komoditas. Tadi kan sektor yang menguat paling tinggi adalah pertambangan ya, itu tidak lepas dari harga nikel gitu. Dan beberapa terakhir kan memang ada wacana misalnya kerjasama dengan Tesla, kemudian pembangunan pabrik di Batang segala macamnya, ini sangat mendukung dari pergerakan harga nikel gitu. Jadi ini sangat menjadi sentimen positif di kuartal 4. Jadi secara umum sentimennya memang di kuartal 4 ini cukup positif dan ini tercermin di pergerakan indeks di kuartal 4. Oke, jadi sentimennya cukup positif di kuartal 4 sehingga akhirnya tercermin di pergerakan positifnya juga dari IHSG. Tapi jika kita melihat sejumlah aksi korporasi, kemudian IPO yang dilakukan di tahun 2020, Pak Mino, ini apakah kemudian kita patut apresiasi juga begitu melihat capaiannya sejauh ini, meskipun kita tahu ada beberapa hal yang memang tentunya tidak bisa lebih tinggi capaiannya dibanding tahun lalu? Ya, dengan kondisi yang dalam artian kondisi makro yang jauh lebih buruk ya dibandingkan tahun 2019, saya pikir pencapaian bursa efek kita itu menurut saya oke lah, dalam artian nggak jelek gitu.
Ya, Oke. intinya di tengah keterbatasan dan ketidakideal kondisi ekonomi itu kinerja indeks kita masih cukup bagus lah. Kinerja indeks masih cukup bagus di tengah kondisi yang memang penuh tekanan. Lantas jika dari sisi teknikal sendiri begitu Pak Mino melihat level penutupan di hari ini, bagaimana kemudian ini bisa menjadi modal di tahun 2021? Adakah view-view yang juga sudah bisa dibagikan ke pemirsa Pak Mino? Ya, untuk tahun 2021 harusnya ada 3 tema ya, ada 3 tema utama yang mungkin bisa menjadi perhatian investor. Yang pertama adalah program vaksinasi dari COVID-19 ya. Kita berharap nanti di tahun 2021 program vaksinasi di kita berjalan lancar. Kemudian isu yang kedua yang mungkin bisa dijadikan perhatikan adalah terkait kebijakan fiskal dan moneter kita ya yang cukup akomodatif. Saya pikir ini akan turut mendukung proses pemulihan ekonomi jika memang vaksinasi berjalan lancar. Kemudian yang ketiga adalah kemungkinan harga komoditas itu akan kembali berlanjut di tahun 2021. Jadi view-nya di tahun 2021 dengan harapan ada proses recovery ekonomi, kemudian harga komoditas kembali berlanjut naik, saya pikir ini akan menjadi modal yang sangat positif ya untuk kita semua mengarungi pasar modal di tahun 2021. Oke, tadi 3 story utama yang juga mungkin bisa menjadi catatan untuk Anda pemirsa. Tapi dari levelnya sendiri, adakah kemudian yang sudah dikalkulasikan Pak Mino, mungkin dari base case atau mungkin worst case-nya yang harus diperhatikan? Ya, kurang lebih kalau kita sendiri melihat indeks tahun depan, pastinya ya dengan tadi ya beberapa hal yang cukup positif akan ditutup di kisaran mungkin prediksi kita sih di kisaran sekitar 6.500-an ya untuk indeksnya. Tapi bukan tidak mungkin akan naik lebih tinggi lagi tentunya kalau memang tadi proses vaksinasi ini berjalan dengan lancar gitu sesuai dengan rencana. Karena kuncinya di situ. Jadi memang tadi kita pantau juga bagaimana kemudian perkembangan dari 3 hal juga yang tadi disampaikan Pak Mino. Sementara level 6.500 sepertinya bukan menjadi level yang mustahil untuk bisa ditembus, bahkan yang bisa ke level-level lebih tinggi. Tapi jika saya spesifikkan lagi Pak Mino, saham-saham yang bersinar banyak di tahun ini. Saham-saham yang juga mengalami penurunan cukup dalam juga tidak kalah banyak begitu. Apa yang kemudian akhirnya bisa disimpulkan, saham-saham apa yang kemudian akhirnya cukup menarik perhatian market di tahun ini, Pak Mino? Ya, tahun ini kalau kita lihat tadi ya, year to date, walaupun indeks kita minus 5,1%, ada satu sektor yang kinerjanya cukup baik lah. Boleh dibilang sangat baik karena returnnya itu double digit atau tepatnya 24%, yaitu tadi sektor pertambangan. Nah, ke depan terutama pertambangan ini yang paling menarik adalah pertambangan mineral logam ya. Kita tahu nikel dengan sentimen dari baterai lithium ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan saya pikir tahun depan masih akan berlanjut. Nah ini mungkin bisa jadi perhatian teman-teman semua di tahun depan gitu. Oke, itu menjadi salah satu hal yang bisa diperhatikan juga mungkin dari sisi sektoral atau mungkin Anda bisa menspesifikasikan sendiri apa saja kemudian saham-saham atau emiten-emiten yang menarik dari sektor tersebut. Dan Pak Mino, saya juga mendapat informasi terkait saham pilihan ini. Apakah kemudian ini juga bisa menjadi referensi terutama di awal tahun 2021 mendatang? Ada Bank Sentral Asia, kemudian ada United Tractors, INTP, dan juga BBRI. 2 diantaranya dari sektor perbankan. Mungkin langsung saja saya tanyakan ke BBCA dan BBRI dan sektornya sendiri. Apakah memang masih cukup prospektif tentunya di tahun depan? Ya, mungkin kita sedikit bahas sektor perbankan ya. Di tahun depan ekspektasi ekonomi akan recovery dengan likuiditas perbankan kita yang cukup longgar ya, bahkan di level sekitar 80-an%, itu menjadikan peluang pertumbuhan penyaluran kredit ini menjadi sangat baik ya. Artinya ya bisa tumbuh seperti mendekati level sebelum COVID. Nah, kalau misalnya pertumbuhan kredit itu baik, tentunya kinerja dari sektor perbankan itu akan mengikuti gitu. Jadi saya pikir sektor perbankan ini tahun depan akan masih cukup baik, bahkan kalau boleh dibilang ya baru mulai proses recovery gitu. Jadi boleh dibilang ya salah satu pilihan juga ya, salah satu pilihan juga tadi selain saham misalnya sektor
pertambangan gitu. Oke, menjadi salah satu pilihan sektor perbankan highlight-nya itu tadi pemirsa, apakah kemudian ini juga masih cocok dengan horizon investasi Anda? Silakan saja, keputusan kami serahkan kepada Anda. Pak Mino, kita akan lanjut di segmen berikutnya. Usai jeda, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali.